Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di pertemuan yang mulia ini. Kembali dengan izinnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Dan dengan izin Allah kita bisa mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah di majelis ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dengannya pula Allah hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang bukti-bukti adanya Allah. Tentu berbicara tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah kita bahas terkait tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu di antara cakupan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-imanu biwujudillah, beriman adanya Allah. Allah itu ada, dan itu sudah kita bahas. Akan tetapi di pembahasan kali ini adalah berbicara tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah pengarang buku ini akan menghantarkan akan penjelasan tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tauhid rububiyah Allah dan tema kali ini akan membicarakan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang yang beriman sudah tentu kita meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada. Namun ada sebagian orang yang masih mengingkari keberadaan Allah. Padahal keberadaan Allah merupakan kenyataan yang sangat nyata, seperti nyatanya matahari di siang hari yang tidak tertutup oleh awan. Pada pelajaran kali ini kita akan mengetahui dalil-dalil dan bukti-bukti keberadaan Allah, baik dari dalil naqli, yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalil akli, yaitu akal, maupun fitrah. Dua atau tiga sisi inilah yang akan menjadi pembahasan kita tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil keberadaan Allah bisa dilihat dari tiga perspektif. Salah satunya adalah dalil-dalil naqli. Ya, dalil-dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita telaah dan tadaburi firman-firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunnahnya, terdapat banyak ayat dan hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta alam ini adalah Allah. Tuhan semesta alam ini adalah Allah. Rabb semesta alam ini adalah Allah, dan itu menunjukkan keberadaan Allah. Dialah zat yang maha kuasa, maha besar, dan maha segalanya, yang memiliki semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu milik Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, dan itu sering kita baca, 17 kali kita baca dalam satu hari satu malam minimal. Allah katakan dalam Al-Quran,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, pemilik alam ini. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bahkan di surah Al-Ikhlas Allah mengatakan, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa, satu tunggal. Artinya apa? Tunggal dalam penciptaan. Sesatunya Allah yang menciptakan itu Allah. Yang berhak disembahi Allah. Yang mengatur, yang menghidupkan, membangkitkan, mendatangkan mudarat hanya Allah. Yang mengumpulkan, yang menahan, yang menyempitkan rezeki, yang mendatangkan rezeki itu hanya Allah. Dan yang beribadah, yang berhak untuk kita peruntukkan ibadah ini hanya kepada Allah. Kemudian Allahus samad. Allah satu-satunya zat untuk kita berlindung, bersandar kepadanya. Tidak boleh kita menyandarkan segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, pemilik manusia. Yang memiliki kita ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surah-surah yang lain kalau kita telah masih banyak, dan inilah bukti bahwa dalil dari Al-Quran jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb semesta alam ini. Rabb semesta alam ini yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil akli, ya, dalil akli. Ya, dalil akli itu maksudnya adalah akal sehat manusia itu pasti menetapkan bahwa setiap apa yang diciptakan pasti ada yang menciptakannya. Coba perhatikan kita. Akal sehat manusia pasti menetapkan bahwa setiap apa yang diciptakan pasti ada yang menciptakannya. Seorang Arab Badui pernah ditanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata menggunakan akalnya, jejak unta menjadi petunjuk akan adanya unta. Akal sehat pasti menerima hal itu. Jejak kaki manusia menjadi petunjuk adanya orang yang lewat atau manusia. Langit yang menjulang tinggi, bumi yang menghampar luas, laut yang bergelombang. Bukankah semua itu menunjukkan adanya Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha mengetahui, yang maha rahman, yang ar-rahim? Jawaban yang dipaparkan oleh Arab Badui ini merupakan jawaban yang sungguh elok dan cerdas. Secara akal tidak mungkin alam semesta ini dengan keteraturan dan keindahannya ada tanpa ada yang menciptakannya. Dan ia sudah pasti yang menciptakan itu semua tentunya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah pemilik alam jagat ini. Allah pemilik alam semesta ini. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang perkara ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Am humul khaliqun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Am khalaqus samawati wal ardh. Atau mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Bala yuqinun, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Akal nggak akan menerima. Tidak mungkin mereka itu diciptakan tanpa sesuatu pun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka asumsikan itu akal sehat kita ini tidak akan menerimanya. Oleh karenanya dari ayat di atas
ada dua pertanyaan kemungkinan tentang penciptaan. Pertama, bahwa semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini ada tanpa pencipta. Tentunya hal ini tidak bisa diterima akal manusia. Mustahil. Semua makhluk yang ada di jagat raya ini ada tanpa pencipta. Itu mustahil. Akal manusia yang sehat ini mustahil akan menerimanya. Sudah pasti ciptaan membutuhkan adanya pencipta. Yang dibuat membutuhkannya adanya pembuat. Dan yang tidak ada tidak akan mungkin menciptakannya. Akal manusia itu tidak akan menerima, sahabatku. Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau makhluk-makhluk itu yang menciptakan diri sendiri dan juga menciptakan langit dan bumi. Tentunya hal ini juga mustahil. Akal manusia tidak mampu menerima hal itu. Karena tidak ada satupun dari makhluk yang mengklaim telah menciptakan diri mereka sendiri, terlebih-lebih lagi menciptakan alam semesta ini yang begitu besar. Maka sudah pasti makhluk yang berada di alam semesta ini ada yang mengadakannya dan ada yang menciptakan. Tahukah kita siapa yang menciptakan mereka? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang kita baca dan sering kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ini. Dalil logika ini menjadi hujjah yang sangat kuat. Oleh karenanya Jabir bin Mut'im radhiyallahu taala anhu berkata, hampir saja jantungku ini terbang saat beliau pertama kali mendengarkan ayat di atas. Seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Mut'im, hampir-hampir hatinya ini jantungnya terbang saat dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang di atas menunjukkan dalil akli. Akal sehat manusia akan mengatakan tentu semua yang ada di alam semesta ini penciptanya dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Karena akal manusia tidak akan menerima, dan itu mustahil. Mereka diciptakan tanpa ada pencipta. Atau mereka yang menciptakan diri sendiri, atau mereka menciptakan langit dan bumi. Itu mustahil. Akal manusia nggak akan menerima. Tentu yang menciptakan itu semua adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian perspektif yang ketiga, yang di awal sudah kita membahas dalil-dalil naqli dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua perspektifnya adalah dalil akli, yaitu akal sehat manusia. Nah, yang ketiga adalah fitrah manusia yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu keberadaannya ada. Seseorang manusia dengan fitrahnya akan merasakan keberadaan Allah. Ketika kita menghadapi musibah berat yang tidak mampu kita hadapi ini, spontan kita akan meminta perlindungan, pertolongan kepada hal yang gaib, kepada kekuatan yang gaib di balik alam ini. Itu fitrah manusia, fitrah imaniyah, karakter dasar keimanan yang pasti muncul pada saat seseorang tidak sanggup menghadapi ujian dunia ini. Dia akan meminta perlindungan dan pertolongan kepada kekuatan gaib. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa manusia di saat tertimpa musibah yang berat, yang tidak mampu dihadapi, dia akan mencari perlindungan, dia akan mencari pertolongan dengan kekuatan yang gaib. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia. Dan Allah telah gambarkan di ayat yang di atas. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Quran di ayat yang lain, idza massan nas durrun da'a rabbahum muniban ilaihi. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyuruh Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun.
Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa fitrah manusia saat mereka tertimpa musibah yang berat, ujian yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan mencari kekuatan yang gaib. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah. Dan kemudian mengadakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat mereka mengadakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara kasat mata kita menyaksikan dan kita melihat, bahkan kita merasakan mereka akan diistijabahkan. Berapa banyak orang-orang yang bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka istijabahkan. Allah istijabahkan doanya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Rabbmu, jika kalian berdoa kepadaku maka Allah akan kabulkan. Dan ini menunjukkan bahwa saat seseorang bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, dan dia tidak mampu menghadapi musibah yang berat di alam semesta ini, dia akan meminta kepada kekuatan gaib itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu Allah juga, kita menyaksikan bagaimana Allah mengistijabahkan doa-doa orang yang meminta pertolongan, meminta doa kepada. Dan ini menunjukkan fitrah manusia. Dan kasat mata kita melihat, al-his, panca indera kita mengatakan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian mereka terkadang kufur akan hal ini. Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin. Dan saat mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdoa tersebut. Falamma najahum ilal bar, dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke darat, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa fitrah manusia saat dia tertimpa musibah yang berat, dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan butuh sebuah perlindungan, pasti mereka akan meminta pertolongan dan perlindungan kepada kekuatan gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil di atas menggambarkan bagaimana fitrah manusia itu meyakini keberadaan Allah. Allah yang maha kuasa, Allah pemilik alam semesta ini, yang mengatur, memberikan rezeki, yang mendatangkan mudarat dan mendatangkan manfaat, yang menahan rezeki dan kemudian memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Namun sebagian manusia karena kesombongannya dan keangkuhannya menolak fitrah ini pada saat mereka dalam keadaan lapang. Sebaliknya pada saat terjepit fitrah, mereka akan hadir meminta perlindungan dan pertolongan kepada Rabb alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, oleh karenanya sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kali ini mu'alif menghantarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat dari dalil-dalil naqli, kemudian akli maupun fitrah. Dan semoga penjelasan di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menunjukkan keberadaannya baik dari naklinya, muaklinya dan fitrah manusia. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.